Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal yang biasa kita sebut sebagai bulan Maulid atau bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Umat Islam menyambut dengan sukacita dan penuh kebahagiaan. Kegembiraan semacam ini adalah bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Quran surat Yunus ayat 58. Salah satu cara untuk melaksanakan peringatan Maulid adalah dengan banyak membaca salawat. Setiap sepekan sekali banyak dari kita yang memperingatinya dengan mengadakan acara maulidan di masjid, musholla, atau di rumah ke rumah. Jika kita perhatikan di dalam buku maulid yang sering kita baca selalu berisi ajakan untuk membaca salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Di balik pembacaan salawat terkandung beragam kisah yang mengharukan. Kisah yang pertama tentang seorang bernama Syekh Farazdak. Beliau adalah seorang penyair ulung. Ia mendendangkan banyak syair yang berisi pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari setelah ia berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia diajak seseorang ke rumahnya guna dijamu makan siang. Namun sesampainya di rumah itu, Farazdak justru dipersekusi sampai lidah yang sering ia gunakan untuk bersalawat dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipotong oleh sosok yang tidak suka dengan orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari rumah itu, sembari menahan rasa sakit dan rasa sedih, ia kembali ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka dengan pujianku, biarlah aku dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi jika beliau senang dengan yang kulakukan, maka kembalikanlah lidahku seperti sedia kala, ya Allah." Farazdak terus menangis sampai ia tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku senang dengan pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil potongan lidahnya dan mengembalikan ke tempat semula. Usai bangun tidur, Farazdak mendapati lidahnya telah pulih. Peristiwa ini membuatnya semakin termotivasi untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat dengan lebih dahsyat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kisah yang kedua tentang seorang pemuda yang tiap
ayunan langkahnya selalu ia iringi dengan bacaan salawat. Di balik bacaan salawat yang selalu ia baca, ada sebuah peristiwa yang dialaminya. Pemuda ini bercerita bahwa ia berangkat haji bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, ayahnya wafat. Setelah wafat, dilihat olehnya bahwa wajah ayahnya berubah hitam. Di sela menunggu proses perawatan jenazah, pemuda ini mengantuk sampai tertidur. Saat tidur, inilah ia bermimpi bertemu seorang yang tampan rupawan. Pakaiannya bersih dan wangi, aroma harum keluar dari tubuhnya. Sosok ini mendatangi jenazah ayahnya. Ia buka kain yang menutupi wajahnya. Kemudian ia mengusapkan tangannya ke wajah ayahnya. Seketika wajah ayahnya berubah drastis. Wajah yang hitam berubah menjadi wajah yang bersinar terang. Masih dalam mimpinya, pemuda ini bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Kepadaku Al-Quran diturunkan. Semasa hidupnya, ayahmu sering menyia-nyiakan dirinya, namun ia banyak membaca salawat kepadaku. Saat detik-detik sakaratul maut, ia meminta tolong kepadaku dan aku adalah penolong bagi orang-orang yang banyak membaca salawat kepadaku." Saat pemuda ini tersadar dari mimpinya, ia mendapati wajah ayahnya sama seperti yang terjadi dalam mimpi yang ia alami. Wajah ayahnya telah berubah menjadi putih. Dua kisah yang kita simak bersama membawa beberapa pelajaran. Pelajaran yang paling penting adalah tentang keutamaan dari kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita senangkan hati ini. Kita basahi bibir kita dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di dalam salawat. Dengan membacanya, kita akan meraih banyak sekali keutamaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, cukuplah sebagai keutamaannya adalah keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dalam membaca salawat. Hal ini tidak kita jumpai dalam amal-amal yang lain selain amal berupa salawat, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Seseorang yang membaca salawat sekali saja berarti ia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan guyuran 10 rahmat, diangkat derajatnya 10 derajat, ditulis baginya 10 kebaikan, dan dihapus 10 kesalahannya. Doanya akan mudah dikabulkan, keperluannya akan dipenuhi, segala urusannya akan dimudahkan, kesedihannya akan terobati, rizkinya diberkahi, dan kala di akhirat ia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Artinya, siapa yang bersalawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka dia mendapat pembelaanku atau syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Masih banyak sekali keutamaan dari membaca salawat. Mari kita isi hari-hari kita, khususnya bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam membaca salawat di setiap keadaan, dan kelak
kita diakui sebagai umatnya yang cinta kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.